Oke, halo teman-teman. Nah, jadi kali ini Studio Neo akan mereview desain rumah lagi yang berukuran 7 meter dikali 10 meter. Nah, kira-kira desainnya seperti ini. Rumah ini sudah direalisasikan, jadi mungkin nanti kalian bisa melihat perbedaan antara desain sama realisasinya. Jadi, gimana teman-teman? Nah, rumah ini berkonsepkan desainnya Skandinavian dan berwarna putih bersih. Kira-kira seperti ini desainnya. Bisa dilihat pada ujung-ujungnya semua menggunakan talang tembok. Jadi air itu tidak bisa keluar dari bangunan ini. Jadi bisanya cuman ke depan dan ke belakang. Nah, desain ini bisa buat inspirasi kalian untuk jika membangun di lahan yang kanan kirinya itu ada tetangga, teman-teman. Jadi airnya itu tidak kebuang ke lahan tangga. Nah, kayak gitu kira-kira teman-teman. Nah, pada bagian belakang itu dimanfaatkan untuk tempat tandon atau penyimpanan air kalau yang tidak tahu. Jadi kira-kira seperti ini desainnya. Nah, pada bagian depan ini memiliki dua pintu. Yang pintu utama itu untuk mengakses ke ruang tamu, dan ruang tamu ini ukurannya cukup ya, cukup, bukan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi ukurannya itu cukup untuk ruang tamu yang berukuran 2,5 meter dikali 5 meter, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Dan pada bagian belakang ini ada dapurnya juga. Nah, dapurnya ini cukup minimalis dan ada lagi kamar mandi yang cukup besar. Ukurannya ini 2 meter dikali 1,5 meter. Nah, pada bagian sampingnya, pada balikannya tadi ada kamar tidur. Kamar tidur ini cukup besar yang berukuran 3 meter dikali 3,5. Jadi ada satu jendela yang mengarah ke depan, dan jika kalian ingin memiliki privacy itu bisa diberi pagar, teman-teman. Pagarnya itu agak tinggi biar gak kelihatan dari depan. Nah, kayak gitu kira-kira teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengakses mengarah ke belakang. Jadi nah, pada bagian yang disikat ini tidak bisa dibuat ruang keluarga karena memang ukurannya cukup sempit. Nanti kalau dibuat ruang keluarga itu kurang nyaman, teman-teman. Nah, kayak gini karena memang ini juga di sampingnya pintu kamar, jadi nanti kalau keluar masuk itu nggak enak. Nah, ini untuk kamar tidur yang belakang itu berukuran 3 meter dikali 3,5. Kira-kira kayak gini. Ada juga jendela yang mengarah ke samping, dan nah, yang pada bagian sekat ini itu bisa diberi kursi ataupun meja, jadi bisa buat nongkrong-nongkrong gitu, teman-teman. Dan pada bagian belakang ini pintunya full kaca dan jendela, jadi cukup besar. Nah, kira-kira kayak gini penampakan belakangnya. Dan oke, yang pintu sampingnya tadi itu untuk mengakses ke dapur, karena memang kalau satu pintu saja gitu nanti kalau mau keluar masuk itu kalau ada tamu itu mungkin sungkan atau nggak enak, teman-teman. Jadi dibuatkan alternatif pintu sampingnya. Nah, untuk desainnya juga seperti ini. Kira-kira dapurnya itu ada lampu juga yang terlalu cerah, jadi mungkin agak silau. Nanti bisa disesuaikan sendiri, dan ada jendela juga yang mengarah ke belakang, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk ini yang belum jadinya, tapi kelihatan mukanya, dan ini yang setengah jadinya. Dan ini yang jadinya. Kira-kira kayak gini, teman-teman. Gimana menurut kalian ini? Perbedaannya cukup jauh dari desain yang ini dan yang tadi itu gimana? Bisa lempar di kolom komentar. Jadi gimana komentar teman-teman? Nah, buat kalian yang ingin mendesain dapur, kabinet, meja kabinet dapur untuk dapur. Gimana itu nyebutnya? Oke, buat kalian yang mau membangun rumah ataupun mendesain rumah bisa chat ke kami. Tapi kalau untuk membangun rumah kita hanya melayani daerah Nganjuk dan sekitar saja, teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti ini desainnya tadi. Gimana perbedaannya? Nah, kalian bisa chat di kolom komentar. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih.